Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetitif dalam kebaikan. Pada topik 2 ini yang pertama kita akan membahas dalam surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian Al-Fatir ayat 32, An-Nahl ayat 97, dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Abdullah Muhammad Islamuddin dan juga rekan saya Ainindiyah Diyahul Haq. Yang pertama kita akan membahas terkait dalam surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayatnya yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. tafsir dari Muyassar yang berisikan tentang anjuran kepada seluruh umat seluruh ajaran untuk senantiasa dalam beramal kebaikan Kemudian karena kenapa karena kelak nantinya pada hari kiamat nanti, apapun yang kita lakukan dalam dunia, terutama hal kebaikan terhadap orang lain ataupun ketaatan kita terhadap Tuhan kita. Selanjutnya yaitu tentang tafsir Al-Misbah Bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri-sendiri. Kaum muslimin mempunyai kiblat yang telah Allah tetapkan. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Terkait dengan iman kita tentunya dalam dunia ini beragam sekali agama Maka sebab itu terfokuslah kita dalam melakukan kebaikan. Tentunya di dalam setiap agama juga mengajarkan kebaikan-kebaikan yang menurut mereka itu baik Jadi bersegeralah kita untuk melakukan kebaikan apapun kondisi kita meskipun kita berbeda-beda kita harus tetap berlaku baik, seperti itu. Kemudian karya Muhammad Asad, The Message of Al-Quran. Istilah fastabiqul khairat merupakan sebuah peringatan bagi seluruh umat dalam perbedaan praktik keagamaan mereka. Seharusnya membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bukannya hancur karena saling bermusuhan Jadi pada intinya walaupun kita berbeda kita harus jangan sampai kita yang sebagai umat Islam tidak lebih baik daripada umat yang lainnya. Untuk itu dalam ayat ini menganjurkan untuk seluruh umatnya apapun itu harus berlaku baik terutama umat Muhammad umat yang salah satu umat yang paling mulia. Kandungan dari ayat ini berlandaskan dari paparan beberapa tafsir tadi Jadi ayat ini mengajarkan tentang kepada siapa saja kepada apapun perbedaan kita kita harus senantiasa berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain pada hakikatnya itu adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya 3 golongan dalam berbuat kebaikan. Quran surat Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi
thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, yang artinya Allah mewariskan kitab melalui Nabi Muhammad SAW untuk hamba-hambanya. Ada di antara mereka yang mengabaikan anjuran di dalamnya, kemudian ada yang pertengahan, yakni bersikap moderat, walau tidak mengabaikan sama sekali tetapi tidak juga berada pada puncak yang diharapkan. Lalu ada pula yang mendahului yang lain, bersegera dalam kebajikan. Selanjutnya yaitu tentang tafsir daripada surat Al-Fatir ayat 32 ini. Yang pertama yaitu tafsir daripada tafsir Al-Misbah. Jadi maksud dari tafsir ini adalah reaksi umat Muhammad ya, yang dimana diwariskan Al-Quran ya sebagai petunjuk ya. Yang pertama adalah mereka yang membangkang ya, kemudian pertengahan ya, mereka tidak mengabaikan, akan tetapi juga mereka tidak pada yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang mereka yang taat, yang patuh ya dalam kewajiban ya, begitu juga dalam hal-hal yang sunnah. Kemudian tafsir fi dhillal Al-Quran ya, di sini tentang membahas terkait dengan konsekuensi dari penetapan amanat daripada kitab ya, warisan daripada Al-Quran ini. Akan tetapi di sini juga menyebutkan bahwasanya mereka tiga golongan termasuk tadi itu mendapatkan kenikmatan ya. Tapi di sini juga tentunya ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilalui dulu ya, tidak semerta-merta mereka yang membangkang mendapatkan kenikmatan ya, mereka yang kebaikan ya sama. Tentunya juga ada kebijakan ya, dari kelak nantinya kita akan mendapatkan keadilan. Kemudian kaitannya dengan yaitu surat Al-Fatir ayat 33 yang berbunyi surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, jadi anugerah ya, kenikmatan mereka yang berbuat baik itu adalah surga Aden. Kandungan daripada surat Al-Fatir ayat 32. Jadi terdapat tiga golongan, yaitu pertama ada dzalimun li nafsi ya, kemudian yang kedua mustaqsid ya, dan yang terakhir adalah sabiqun bil khairat, yang mana tentunya ada tingkatannya. Yang pertama adalah mereka yang membangkang ya, kemudian yang kedua mereka yang keburukan dan kebaikannya sama atau setimpal ya. Yang terakhir adalah mereka orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yakni Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Baik, isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 97 ini berisi tentang janji Allah kepada orang-orang mukmin, baik itu wanita maupun laki-laki yang beramal soleh, sehingga Allah memberikan janji atau menjanjikannya kehidupan yang jauh lebih baik, hayatan thayyibah. Nah, arti dari mukmin itu sendiri adalah ketika orang-orang yang beramal soleh itu dalam hatinya terdapat iman,
baik itu iman kepada Allah maupun iman kepada Rasulullah SAW. Nah, adapun kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, itu dapat dimaknai dengan adanya kecukupan rezeki, yaitu dengan adanya rasa syukur dan juga qanaah. Itu makna yang multitafsir ya. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan surga ketika kita di akhirat. Adapun kehidupan yang baik ketika kita di dunia adalah mendapatkan kecukupan rezeki, memiliki rasa syukur dan juga qanaah. Karena semampu apapun kita, ketika kita tidak memiliki rasa syukur, maka tidak akan terpenuhi kecukupan yang menurut kita selalu kurang. Karena hakikatnya manusia adalah orang yang selalu memiliki keinginan atau nafsu, sehingga rasa syukur itu sangat diperlukan untuk membentengi kita dari rasa fakir atau kufur nikmat. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang gemar beramal soleh dan ia merupakan seorang mukmin, sehingga Allah akan menjaganya dari ketentraman hati, kesejahteraan ketika hidup di dunia maupun kebahagiaan ketika hidup di akhirat. Adapun tafsir Quran An-Nahl ini secara umum yaitu berisi tentang janji Allah, yang mana janji ini ditujukan kepada seluruh hambanya yang beriman dan mau beramal soleh, maka jaminannya adalah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Adapun beberapa para ulama juga menafsirkan tafsirannya yang termuat dalam beberapa kitab, salah satunya yakni tafsir Muyassarah. Nah, dalam tafsir ini dikatakan bahwa siapapun hamba Allah yang memiliki iman, kenapa harus iman? Karena iman merupakan salah satu syarat sah dalam melakukan suatu kebaikan. Karena iman merupakan tanda ikatan bahwasanya ia mempercayai adanya Allah dan juga Rasulullah. Maka ketika orang yang mukmin ini melakukan kebaikan, maka jaminannya adalah kehidupan, kesejahteraan ketika di dunia maupun di akhirat. Nah, tafsir Muyassarah ini juga sesuai dengan tafsir As-Sa'di, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Nah, beliau juga menafsirkan bahwasannya Quran surat An-Nahl ini menekankan bahwasannya orang yang beriman dan mau beramal soleh, yang terpenting adalah ketika ia beramal soleh maka ada iman dalam hatinya, karena ia mengatakan bahwasannya kedudukan iman ini adalah yang tertinggi. Nah, jikalau orang beramal soleh tanpa iman, maka dianggaplah sia-sia. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya iman merupakan patokan, ikrar suci seseorang yang menandai bahwasanya ia percaya kepada Allah dan ia merupakan seorang mukmin. Dengan demikian, maka menjadi suatu pengingat kepada kita semua sebuah janji Allah terkait orang-orang yang gemar beramal soleh. Selain itu, unsur utamanya adalah bagi orang mukmin yang terletak iman dalam hatinya, kemudian ia mau beramal soleh, maka Allah benar-benar menjanjikan kehidupan yang sungguh amat bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, ini menjadi salah satu motivasi bagi kita semua untuk merealisasikan dalam kehidupan nyata. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini juga tergolong hadis yang populer. Karena apa? Karena isi hadis ini juga sering dikutip baik ketika kita melakukan kajian-kajian ilmiah, keagamaan maupun dalam perkuliahan. Dan secara tidak langsung kita sebenarnya telah mengamalkan isi hadis ini dengan mengingatkan kepada teman untuk menghargai waktu, mensegerakan sholat, tidak menunda-nunda untuk beramal kebajikan, dan mengingat kematian. Nah, inilah hadis yang masyhur, dan hari ini kita akan mempelajari tentang
riwayat Ibnu Majah ini. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu wa baridu bil a'mali salihah qabla an tuswadu. Wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrakum lahu wa kathrati shadaqah fis sirri wal alaniyah. Turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Wa'lamu anna Allaha qad iftarada 'alaikumul jum'ah fi maqami hadha fi yaumi hadha fi syahri hadha min 'ami hadha ila yaumil qiyamah. Faman tarakaha fi hayati aw ba'di walahu imamun 'adilun aw ja'ir istighfafan biha aw juhudan laha fala jama'a Allah lahu syamlah wala baraka lahu fi amri ala wala salata lahu wala zakata lahu wala hajja lahu wala saumun lahu wala birra lahu hatta yatub. Faman taba Allah alai ala la tu'min imra'atun rajulan wala yawumma a'rabiyyun muhajiran wala yawumma fajirun mu'minan illa ayagharu bisultan yakhafu sayfahu wa sawdahu Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah. Adapun terjemah hadis riwayat Ibnu Majah adalah sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini, hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau tidak adil, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barang siapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimami seorang muhajir, dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, setelah terjemahan kita bacakan tadi, kemudian kita akan membahas tentang isi kandungan. Seperti mukaddimah di awal hadis tadi, saya telah menyinggung bahwasanya hadis ini sebenarnya sangat populer dan secara tidak langsung kita selalu atau gemar mengutipnya dengan mengingatkan kepada teman maupun secara bercanda untuk mengingatkan akan kematian dan sebagainya. Nah, dalam hadis ini terkandung bahwasannya Rasulullah SAW benar-benar menginstruksikan dan memerintahkan kepada umat muslim agar salah satunya adalah tidak lalai akan waktu, tidak lalai akan nikmat sehat, tidak lalai akan waktu luang. Sehingga apa? Sehingga nikmat-nikmat yang terkesan kecil selalu atau terbiasa kita hiraukan. Padahal jika kita mampu merenungi nikmat-nikmat itu sebenarnya tiada tara. Karena tiada nikmat yang paling mahal kecuali nikmat sehat, waktu luang, dan juga mampu mengingat Allah. Karena ketiga hal tersebut tidak bisa dibeli dengan uang. Sehingga apa? Sehingga langkah yang benar-benar kita harus lakukan adalah dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin waktu, nikmat sehat, dan juga mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Ketika ajal telah datang kepada kita, tidak ada lagi penyesalan, dan kita akan menemukan atau istilahnya
hasil dari ikhtiar kita akan kita rasakan ketika kita telah benar-benar hidup di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Sehingga isi kandungan hadis ini benar-benar mengingatkan kepada kita agar kita selalu berkompetisi dalam kebaikan, selalu mengingat Allah, mematuhi segala perintah dan larangan Allah, sehingga kita menjadi umat yang selamat, hamba yang selamat, yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi daripada kenikmatan sementara, yaitu kehidupan dunia, menuju kenikmatan abadi, yaitu di surganya Allah, dengan selalu mentaati apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, apa yang disunahkan, dan selalu berhati-hati dalam larangan-larangannya. Sehingga isi hadis ini benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar pengingat tapi dapat diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.